Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari penggunaan turunan. Yang pertama adalah penggunaan turunan dalam gradien garis singgung fungsi trigonometri. Nah, jadi aplikasi turunan fungsi trigonometri yaitu gradien garis singgung fungsi trigonometri. Kita gambarkan dalam sebuah grafik, ada kurva dan saya buat garis G, garis merah ini G, di mana ini memotong di titik P dan titik V. Sehingga akan tampak ini panjangnya ini adalah H, dari sini ke sini, yang ini adalah FCH dikurangi FC. Kalau G ini, maaf, kalau V ini saya gerakkan mendekati P, nah, mendekati P, maka nanti semakin kecil juga, yaitu mendekati 0 ya. Nah, sehingga kalau ini mendekati P, maka titik potong garis dengan kurva itu hanya di satu titik saja. Karena di satu titik namanya menyinggung, maka garisnya menjadi garis singgung. Nah, di mana gradiennya ini adalah tadi sudah kita tentukan, yaitu perubahan nilai Y-nya dibagi nilai X-nya. Di mana tadi semakin mendekati P, maka hanya mendekati 0. Nah, ini berarti ini penghitungan dengan menggunakan limit, di mana limit kemarin adalah merupakan turunan, sama saja dengan turunan suatu fungsi. Sehingga gradien suatu garis itu nanti bisa dicari dengan turunan pertama fungsi itu di titik absis yang ditentukan. Sehingga kalau ditulis persamaan garis singgung di titik P X1, Y1 dengan gradian M, nah nanti kalau menentukan persamaan garis singgungnya harus tahu titik singgungnya dan gradiennya. Maka seperti sudah kita pelajari di kelas 11, maka persamaan garis singgungnya adalah Y-1 sama dengan M kali X-1. Di mana M tadi adalah turunan pertama dari fungsinya di absis yang ditentukan. Ya. Nah, kemudian ada namanya garis normal, adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Karena tegak lurus maka persamaannya adalah hampir sama dengan itu. Nah, gradiennya aja yang berbeda. Kalau sini M berarti garis normalnya adalah min 1/M kali X min X1, ya, dikurangi X min 1 ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang jadi catatan kita, yaitu kaitannya dengan dua garis. Misalnya ada garis G, persamaannya adalah Y sama dengan M1X plus C1. Jadi kalau persamaan garis itu ditulis dalam bentuk Y sama dengan, maka gradien itu dilihat di koefisiennya X. Nah, jadi garis ini koefisiennya adalah M1. Sejajar garis H, di mana H itu persamaannya Y sama dengan M2X plus Y2, di mana M1 dan M2 masing-masing adalah gradien. Nah, jadi gradien itu dilihat dari koefisiennya X pada saat ditulis Y sama dengan titik-titik X gitu ya. Nah, kalau garis ini sejajar, maka nanti yang bisa diambil hubungannya adalah kedua gradiennya sama. Jadi gradien garis G dengan garis H sama, karena apa? Sejajar. Nah, kalau tegak lurus, kaidahnya nanti perkalian gradiennya adalah min 1. Kenapa ini tadi kalau M sama seperti ini? Ya karena ini tegak lurus, maka punya hubungan M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, kita lanjutkan ke soal saja, contoh soal. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X min pi per 6 di titik X sama dengan pi per 2. Nah, gradien tadi sudah kita pelajari, yaitu turunan pertama fungsinya
di titik ini. Ya maka diturunkan aja dulu. Jadi kita tulis soalnya dulu. Nah ini kan, berarti dicari turunannya. Nah turunan sin 2x min pi per 6, karena ini pangkatnya 1, langsung fungsinya kita lihat. Ya turunannya sin adalah cos kan ya, cos ini. Kemudian yang ini juga diturunkan sendiri, 2x min pi per 6. Pi per 6 itu kan dia pandang sebagai konstanta, sehingga turunannya 0. Yang bisa diturunkan ini, yang bisa kita tulis yaitu 2x. Sehingga turunannya 2x adalah 2. Nanti berarti 2-nya tulis dulu, turunannya ini adalah cos. Ini karena kemarin sudah kita pelajari, macam ini kan ya. Kemudian gradiennya berapa? Berarti M-nya nanti pada saat X-nya diganti dengan pi per 2. Nah ini diganti dengan pi per 2. Hitung-hitungannya ini saja, 2 per 2 dicoret ya, tinggal pi dikurangi pi per 6. 1 pi dikurangi per 6 berarti 5 per 6 ya. Sehingga 2 cos 5 per 6 pi. Kalau dikonversi ke derajat kan ini 150, ini di kuadran 2 adalah senilai dengan min ya, min cos 30 adalah berapa? Min setengah akar 3, sehingga 2 kali min setengah akar 3, 2-nya bisa disederhanakan sehingga min akar 3. Jadi kalau yang ditanyakan gradien saja, maka gradiennya adalah M sama dengan min akar 3. Nah itu kalau hanya mencari gradien. Bagaimana kalau mencari persamaan garis singgung? Nah, ini, tentukan persamaan garis singgung dan garis normalnya pada kurva ini. Ingat, untuk garis singgung itu harus diketahui titik singgungnya. Kebetulan soal ini sudah lengkap ya, titik singgungnya ada nilai X-nya dan nilai Y-nya. Yang belum adalah gradiennya yang belum ada. Maka dicari dulu gradiennya. Kita tulis soalnya dulu. Y tangen sama dengan tangen X. Nah, gradien ini kan turunan pertama, maka dicari turunan pertama tangen apa? Sekant kuadrat X ya. Nah, digantikan atau kita sederhanakan dulu, kalau sekant kuadrat itu kan cos ya. Nah, kalau sekant saja cos, kalau kuadrat juga kuadrat, berarti ini cos kuadrat. Nah, di titik X-nya berapa? Langsung kita rubah pi per 3. Kan? Sehingga nilainya ini kan 60 ya. Berarti M-nya adalah 60 itu kan setengah ya. Berarti 1 per setengah karena kuadrat juga kuadrat. Ini kan seperempat. Jadi 4-nya naik menjadi 4. Jadi gradiennya adalah 4. Berarti kan sudah lengkap ya, ada gradien, ada titik singgung. Maka persamaan garis singgungnya saya singkat PGS-nya Y dikurangi Y-1 sama dengan ini ya. Tinggal ganti aja, ini diganti akar 3, M-nya 4, sedangkan X1-nya adalah pi per 3. Maka jadi ini ya. Ya, sehingga ini coba kita lihat, kita upayakan nanti bentuknya adalah tidak ada pecahnya. Ini kan ada pertiganya, semuanya dikalikan 3 saja. Ini menjadi 3Y min 3 akar 3, 4X kali 3 nanti kan itu ya, 12 ya, kita lihat ya. Nah, yang ini adalah 12X yang belakang 12, ini 3-nya dicoret saja yang belakang ya, berarti tinggal min 4 pi ya. Nah, biasanya penulisannya ada yang dijadikan satu ruas, yang X-nya diambil yang positif ya, berarti nanti Y-nya yang ke sini aja. Jadi Y-nya menjadi 12X min 3Y min 4 pi plus 3 akar 3 ya. Jadi ini hanya merubah posisi saja. Nah, sehingga inilah persamaan garis singgungnya. Tadi juga dicari garis normal. Jadi kalau garis singgungnya sudah ada, garis normalnya tinggal memasukkan rumus saja. Ini kan rumusnya tadi min seper M, bedanya kan di sini. Semuanya sama kan. Sebenarnya berarti kalau ini M-nya 4 berarti min seper 4. Nah, bentuknya biar bagus, biar tidak ada pecahannya, dikalikan dengan ini aja 12 ya, dengan 12. Yang ini 12Y, ini 12 akar 3.
Kalau ini dikalikan 12, ini kan masih 3x ya. Kalau dikalikan 12 nanti ya kita tulis aja perlahan ya, dikalikan 12, ini menjadi 12 Y min 12/3, ini kalau kali 12 kan berarti 12 dibagi 4, ini min 3x. Yang belakang ini kan plus ya, 12/12pi, ini pi. Nah, sama dengan tadi, kalau ini dikumpulkan jadi satu ruas, berarti ya ini aja yang ke sana, biasanya X-nya yang positif ya, jadi yang ke sana. Jadi 3x plus 12y, ininya menjadi min ke sini, ininya. Nah, jadi inilah persamaan garis normalnya. Saya buat satu contoh lagi, yaitu ini. Ini agak panjang ini ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan sin X plus cos X. Ini saya batasi ya, karena ini kan fungsinya fungsi periodik ya. Batasi sampai 0 dan kurang dari pi, tidak ada sama dengannya ini ya. Nah, ini titik singgungnya belum ada. Ini dikatakan yang sejajar garis X plus Y minimal sama dengan 0. Jadi ini titik singgungnya belum ada, gradiennya juga belum ada. Jadi ini harus kita cari berdasarkan yang diketahui. Nah, garisnya kan sejajar garis ini, berarti kita cari gradiennya ini. Maka persamaan garis singgung kurva sejajar garis ini, berarti gradiennya nanti sama dari garis ini. Nah, untuk mencari persamaan, gradien garis itu gimana? Ya dirubah bentuknya menjadi Y sama dengan, ini kalau kita rubah menjadi apa? Y sama dengan min X plus 5. Tadi untuk gradien adalah koefisiennya ini. Koefisiennya X pada saat penulisannya Y sama dengan, berarti ini adalah min 1. Berarti ini adalah min 1. Ini gradien garis ini ya. Berarti persamaan garis singgungnya juga karena sejajar gradiennya sama. Jadi M garis singgungnya juga sama, min 1. Sudah ketemu gradiennya, berarti kan titiknya belum ketemu. Nah, berarti dibalik sekarang, dari gradien akan dicari titik singgungnya, di mana gradien itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Nah, berlaku Y aksen turunan fungsinya sama dengan M. Ingat ini fungsinya diturunkan langsung, sin turunannya adalah cos, cos turunannya adalah min sin. Sama dengan M-nya min 1. Nah, ini fungsinya juga masih ada dua macam ya, cos sama sin. Nah, makanya untuk menentukan X-nya, mencari X ini, maka kita rubah sudut berkorelasi di kuadran 1, di mana cos ini bisa ditulis sebagai sin 90 min X, atau dalam alfa berarti pi per 2 dikurangi X ya, ini perubahan daripada ini berkorelasi, ini di kelas 10 ini ya. Ya. Sehingga fungsinya sudah dalam satu fungsi sinus, berarti kita ingat sinus pengurangan ya. Sinus pengurangan adalah 2 cos setengah jumlah sudutnya, dengan sin setengah sudut selisihnya. Ya, nah saya pindah aja. Jadi 2 cos, ya nanti dilihat di kelas 11 ini. Atau saya tuliskan ini ya, sin min sin itu adalah 2 cos setengah jumlah sudutnya, sin setengah selisih ini ya. Sehingga kalau kita jumlahkan ini X-nya 0 tinggal ini. Jadi setengahnya ini menjadi pi per 4. Kalau ini min 2 berarti menjadi pi per 4 min 2, min X ya nanti. Nah ini. Dicoba yang bisa diganti ya. Yang ini kan sudah bisa diganti dengan 45 ya. Nah adalah setengah akar 2. Sehingga ini bisa kita pindah ke sini nanti ya. Ya kan nilainya kan ini kan akar 2. Sehingga kalau sin ini saja sama dengan min 1 per akar 2 atau min setengah akar 2. Nah, berikutnya kembali sudah ketemu persamaan trigonometri sinus ya. Sinus yang nilainya min itu kan di kuadran
3 ya, dikuatan 3 itu berarti lebih dari pi. Nah, setengah akar 2 itu kan seperempatnya, jadi sama dengan pi tambah seperempat adalah 5/4. Ini yang salah satu, cara kedua berarti nanti ini kan 5/4 pi, satunya berarti pi dikurangi ini, ya ingat di kelas 10 ya? Ya, jadi pi dikurangi ini, jadi ada 2 nilai ya nanti ya. Jadi yang kalau kita tanpa melihat ini, sin yang bernilai negatif itu di kuadran 3 sama dengan 4. Ini maksudnya yang di kuadran 3, ini adalah yang di kuadran 4, ya. Kan yang dicari X saja, berarti masing-masing sementara ini dikurangi dengan pi/4, ini kurangi pi/4 menjadi hilang, 0, ini kurangi pi/4 menjadi berapa? Pi ya, ya kurang pi. Tetap ini nilainya akan min pi/4 dikurangi pi/4 berarti min pi/2 nanti. Nah, jadi yang ini kalau kita rubah ini, ini tadi ya. Jadi kalau kita rubah tinggal min X saja kan ini tadi dikurangi pi/4 jadi pi, yang ininya tetap tentu saja. Ini kan min pi/4 dikurangi pi/4 jadi min pi/2. Nah, ini min X, padahal yang dicari kan X ya, makanya dikalikan dengan min 1 semua. Jadi menjadi min pi, ini min K, ini plus pi/2, ini min K. Ini. Nah, kalau sudah X yang dicari, tinggal diganti K yang memenuhi berapa. Di mana batasannya tadi adalah K-nya kurang dari pi, lebih dari 0, pi. Nah, pi-nya kalau diganti dengan min, tambah nggak mungkin ya, ini semakin besar. Ya mungkin adalah kalau K-nya 0, kalau K-nya 0 ini kan min pi. Min pi kan di luar interval, di luar batas, tidak memenuhi ya. Kalau ini, kalau K-nya 0, berarti kan pi/2. Nah, pi/2 itu kan antara 0 dan kurang dari pi ya. Jadi yang ini tidak memenuhi, yang ini adalah pi/2 saja. Nah, sehingga X-nya sudah ketemu. Nah, nilai Y pada X pi/2. Jadi gradiennya sudah ada, kemudian nilai X-nya sudah ketemu ini tadi, baru kita mencari nilai Y-nya. Jadi masuk di persamaan awal ya. Persamaan awalnya gimana? Nah ini, Y sama dengan sin X plus cos X, di mana X-nya diganti dengan pi/2. Nah ini kan 90 ya, sin 1, sedangkan cos 90 adalah 0, sehingga Y-nya adalah 1. Nah berarti sudah lengkap ini yang diketahui, yaitu titiknya adalah pi/2,1 dan gradiennya adalah min 1, sehingga persamaan garis singgung yang ditanyakan adalah Y min Y1, min 1 ya, sama dengan gradiennya ini min 1, X min pi/2. Ya, sehingga ini bisa dikalikan 2 boleh ya, atau kalau nanti bentuknya, eee, Y sama dengan, ini tadi kan bentuknya sama dengan 0 ya. Jadi kadang-kadang bentuknya Y sama dengan, ya kalau bentuknya Y sama dengan berarti ini, Y sama dengan ini tetap saja. Karena memang kita coba kalau bentuknya Y sama dengan, berarti min X plus pi/2 ini plus 1. Nah, jadi pasangan garis singgungnya adalah Y sama dengan min X plus pi/2 plus 1. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.